Utsman bin Affan pada saat jadi khalifah yang paling pertama membentuk pasukan jihad lalu mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu. Maka tersebarlah Islam di muka bumi ini dan tersebarlah kemakmuran. Perhatikan kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur yang tidak tercoreng kehormatannya. Betul-betul orang muji dia gitu. Dia berkata, telah menceritakan kemakmuran dan kenyamanan hidup yang dienyam oleh masyarakat pada zaman Utsman Dzun Nurain. Rakyat dinaungi oleh ketenangan dan ketentraman. Al-Hasan rahimahullah berkata, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri penyeru Utsman bin Affan yang berkata, wahai manusia, berkumpullah untuk mengambil hak-hak kalian. Maka orang-orang pun datang dan mengambil secara melimpah. Jadi semuanya dipanggil setiap hari, selalu Utsman bin Affan penyuruhnya datang ke seluruh wilayah umat Islam, dibagi-bagiin haknya kaum muslimin. Lalu kadang saya juga melihat orang penyuruh Utsman berkata, wahai manusia, ambillah rezeki kalian. Maka mereka datang dan mengambilnya. Mereka diberi dengan melimpah dan merata. Sungguh kedua telingaku, kata Hasan Basri, demi Allah mendengarnya dengan seru. Seseorang penyeru berkata, berkumpullah untuk mengambil pakaian kalian. Sampai pakaian muslimin pun disiapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka mereka mengambil jubah-jubah yang panjang dan mahal. Penyuruh Utsman juga berkata, berkumpullah untuk menerima pemberian madu dan mentega. Jadi semua dibagikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal yang paling mendasar yang terjadi zaman Utsman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Utsman tapi mungkin tidak terbahas semuanya, ya. Adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran. Jadi sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran itu masih di atas batang-batang kurma, ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, kulit kambing, masih tertulis seperti itulah. Sahabat pun ada yang menulis di situ. Kadang-kadang ada wahyu yang turun juga di beberapa benda-benda seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, istri Nabi SAW. Nah, sampai zaman Utsman pun masih sama. Tapi zaman Utsman ada yang terjadi. Setelah ekspansi Islam yang luas tadi, ternyata dengan banyaknya dialek-dialek, ya, seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan. Dan perlu kita tahu juga, beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Utsman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh, dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Utsman bin Affan dari tabi'in yang datang, dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya, itu memang ada faktanya, dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada, sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabini juga masalah itu beberapa tahun yang lalu, ya. Pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari dulu. Dari zaman memang Utsman bin Affan, berarti masih tahun 30-an Hijriah. Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk. Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama, Persia itu bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipina, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh tangan-tangan kanan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar di tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Quran pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan, ditulis oleh penulis ini, beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Utsman radhiyallahu anhu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Utsman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana, dan salah satu yang ikut berperang adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Ya, ini wilayah di Rusia. Hudzaifah terkejut ya terhadap perbedaan mereka dalam qiraat atau membaca Al-Quran. Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda gitu. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, balik ke Madinah segera, lalu berkata, wahai Amir Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak diselamatkan ini bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran. Maka Utsman mengirim kepada Hafsah, ya, binti Umar radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu.
Maka Hafsah pun mengirimnya kepada Uthman. Selanjutnya Uthman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf. Maksudnya mushaf ini di atas kulit-kulit ya. Jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang. Tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki, ya biasanya kalau kita umroh plus Turki itu ada Turki, biasanya kita akan mampir di museum itu ada Qurannya Uthman yang dulu, yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di clipping kayak kita sekarang ya. Itu cukup besar Qurannya pada saat itu. Intinya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab, yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Dan Uthman berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, ya, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya, kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah penyalinan Uthman memulangkan mushaf kepada Hafsah dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Uthman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata ada di sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan? Nah ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan dan dialek. Maka Uthman bin Affan setelah ngumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy. Yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy, makanya dikenal dengan Mushaf Uthmani, gitu kan? Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Uthman bin Affan menulis ya beberapa banyak, gitu kan? Lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpulkan lalu dibakar oleh Uthman, yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Uthman bin Affan juga di sini disisipkan sedikit dari masalah kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam. Kenapa pada saat itu Uthman bin Affan bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan. Kenapa Uthman bin Affan juga dimaluhi oleh malaikat. Sudah kita jelaskan di awal, mungkin karena dia malu dan seterusnya. Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Uthman bin Affan sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya yang ada di dirinya, yang ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Uthman setiap kali berdiri di sisi kuburan, pasti beliau menangis sampai seluruh jenggotnya basah. Uthman ditanya tentang hal tersebut, engkau teringat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Surga neraka lewat, ia tidak menangis karena sering membaca ayat. Tapi setiap kali melewatin kuburan pasti engkau menangis. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan? Digebyur dengan air oleh para sahabat, bangun. Kata mereka, siapa engkau hai Uthman? Ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah kuburan itu cuma pintu untuk ke sana. Apa kata Uthman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi SAW sudah menjamin bagiku surga. Tapi Nabi SAW tidak menjamin bagiku kuburan. Bisa saja aku disiksa dulu di kuburan baru masuk surga. Siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya, sampai seperti itu pekah keimanan Uthman bin Affan. Dan beliau berkata, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku, kata Uthman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah, maksudnya di akhirat nanti. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat daripada itu. Dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan. Sebab dinukil oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2303, Ibnu Majah 4267 dan Syekh Albani juga mensahihkannya dalam Sahih Ibnu Majah dalam 3461 nomor hadisnya. Uthman berkata, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan. Dari Abdullah bin Rumi rahimahullah, tabi'in berkata, telah sampai kepada aku bahwasanya Uthman bin Affan berkata, seandainya aku ada di antara surga dan neraka,
tanpa tahu kemana aku diperintahkan, ke surga atau ke neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi debu saja, menjadi abu sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam, beliau bersedekah, semua itu karena hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Utsman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Utsman bin Affan juga menegakkan hudud, hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya.